Sudah, Pak. Ya. Jadi seperti ini, ya, dengan N persamaan, P variabel. Saya lanjut saja ke 3 kemungkinan. Nah, 3 kemungkinan itu N sama dengan P, artinya banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel. Kalau ini yang terjadi, maka terbentuk matriks A yang bentuknya persegi. Ya, ukurannya P kali P. Nah, kalau matriks A ini ternyata non singular, berarti determinannya tidak nol, maka dia punya solusi tunggal. Ini sudah saya terangkan kemarin. Nah, ini yang sudah dibahas di SMA itu seperti ini. Solusinya tunggal. Inverse A kali C. Tapi kalau banyak persamaan melebihi banyak variabel, kemungkinannya 2. Bisa tidak punya solusi, bisa punya solusi. Ya. Ini mudah sekali dicontohkan. Saya ambil contoh aja sistem persamaan. Misalkan terserah, ini kita buat soal, misalkan aja 2x1. Nah, saya ambil yang cepat dihitung, minus x2. Minus keliru. Minus x2. X2. Hasilnya misalnya 2, 1, 3. Ya. Saya pindah kiri. Saya ya, ini X1 plus X2. Plus ini 3x2, 5 ya. X1 min X2. Satu. Ya, misalkan aja ini yang paling sederhana, 3 persamaan, 2 variabel, ya kan? Ini kalau saya selesaikan caranya, boleh Anda menyelesaikan persamaan 1 dan 2, boleh 1 dan 3, boleh 2 dan 3. Kalau saya menyelesaikan persamaan 2 dan 3, ini saya bisa mengeliminasi X-nya. Ya, mengeliminasi X-nya. Saya kurangi, maka saya dapat hasil berapa X2-nya. Coba, ini karena gampang. Ini kurang ini 0 kan? Kalau ini dikurangi itu 4X2. Betul ya? Ini kurang ini 4X2. Sama dengan 4. Berarti X2-nya ketemu 1. Betul ya? Jadi X2-nya 1. Ini saya tulis bawahnya aja. Nah, X2 sama dengan 1 itu penyelesaian dari persamaan 2 dan 3 loh ya. Dengan mengeliminasi X1. Ini langsung, karena sederhana langsung aja nggak saya cantumkan detailnya ya. Ini kurang ini 4X2 sama dengan ini kurang ini 4. Berarti 4X2 sama dengan 4, X2-nya 1. Nah, kalau X2-nya ini 1, maka X1-nya berapa? 2. 2. Ya, X1-nya 2. Nah, berarti apakah ini juga memenuhi persamaan 1? Coba, X1-nya 2, berarti 4 ya. Min X2-nya 1. 4 kurangi 1, 3. Cocok kan? Berarti dia punya solusi. Solusinya yaitu 2,1. 2,1. Dan solusinya tunggal. Nah, misalkan saya nambah lagi satu persamaan atau ini aja. Ini tak ganti plus gitu aja. Ini tak anggap aja contoh kedua. Ya, ini tak ganti plus.
Ini saya ganti plus. Nah, ini sudah nggak punya solusi. Kalau Anda selesaikan persamaan ini sama ini, ya, 2 sama 3 ini dengan mengeliminasi X1, maka ketemu apa? 2X2, berarti kan? 2X2 sama dengan 4, berarti X2-nya 2. Gitu ya. Berarti saya dapat penyelesaian, kita kasih jarak ya. Penyelesaiannya apa tadi? X2-nya 2. Halo? Ini suara saya bisa didengar ini? Bisa, Halo? Pak. Oh ya. Nah, X2-nya tadi ketemu 2. Kalau X2-nya 2, X1-nya berapa? Kalau X2-nya 2. Min 1. Min 1. Kalau saya cek, X1-nya min 1, X2-nya 2 tidak memenuhi persamaan 1. Berarti dia tidak punya solusi. Ya, begitu ya. Nah, jadi bisa 2 kemungkinan. Ini contoh yang gampang, bisa dijelaskan langsung. Sekarang kita cek untuk kasus yang ketiga. Persamaannya lebih kecil dari banyak variabel. Kalau ini terjadi, solusinya tak berhingga banyak. Ya, solusinya bisa tak berhingga banyak. Saya ambil contoh, ini sudah saya siapkan kayaknya ini. N-nya misalkan 2, P-nya 3 gitu aja. Ini mudah sekali untuk digambarkan ya. Persamaan 2, variabelnya 3. Nanti salah satu variabel pindah ke kanan. Itu yang menyebabkan penyelesaiannya kelipatan dari variabel yang dipindah ke kanan. Nah, mungkin di sini saya akan kasih contoh itu ya. Sebentar. Taruh mana itu? Kalau enggak buat lagi ini. Ya, buat aja lah. Yang ini tadi tak ambil salah satu. Penyelesaiannya tak berhingga banyak. Saya contohkan satu saja lah. Nah, ini tak copy lagi. Nah, ini tak tambah satu variabel lagi di sini ya. Plus X3. Nah, X3. Nah, sama dengan 3 misalnya ya. Ini X1 min 2X2, misalkan aja gitu. Oh, plus 2X2 minus X3. Misalkan aja nilainya 1. Nah, kemudian ini aja lah dulu ya, ini saya hapus. Boleh saya nambah nanti. Ini bisa banyak soal yang bisa dibuat ya. Untuk menyelesaikan ini kan 2 persamaan dengan 3 variabel. Maka salah satu variabel pindahkan ke kanan. Yang paling gampang saya memindahkan X2 atau X1. Kenapa? Karena ada X3 yang mudah sekali dieliminasi. Kalau saya pakai pindah X3 berarti X2-nya masih perlu mengalihkan. Ya kan? Mengeliminasi X1 masih perlu mengalihkan. Nah, maka saran saya boleh dinyatakan sebagai X2. Boleh. Jadi nanti ini akan berubah menjadi apa? Ini akan berubah bentuk menjadi apa? 2X1 plus X3 sama dengan apa? 3 plus X2. Nah, seperti ini cara menyelesaikan. Nah, yang persamaan berikutnya ini. Nah, ini jadi apa? X1 min X3. Nah, X1 min X3 sama dengan min 2X2.
1 min 2x2 gitu ya. Nah, tolong kalau ada salah hitung dicek sekalian ya, agar enggak kalau buat terjadi kesalahan kita biarkan nanti nyari lagi kesalahannya di mana. Ini sudah benar ya. X1 min X3 sama dengan 1 dikurangi 2X2. Oke. Persamaan ini sama ini saya eliminasi X3-nya. Jadi dengan cara menambah ya. Maka saya dapatkan 3X1, berarti kan 3X1, saya tulis bawahnya. Ya, penyelesaiannya apa? 3X1. Ya, terus ini kurangin 3X1. Oh, kok dikurangi ditambah ya? Ditambah, ini tambah ini 3X1, ini tambah ini hilang kan? Ini tambah ini berapa? X3-nya hilang. 4 ya. Kan ini ditambah ini 4. Ini ditambah ini berapa? Min X2. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti di sini saya bisa menulis X1 sama dengan apa? Ayo, X1 sama dengan? 4 min X2 per 3. Nah, 4 min X2 per 3. Ini saya tulis sepertiga gitu aja ya. Saya tulis sepertiga. Ini saya hapus. Kali 4 min X2. Nah, ini ya. Ini saya kurung. Nah, sekarang bisa dicek X2-nya. Oh, maaf, X3-nya. X3-nya apa? Dari sini. X3 sama dengan apa? Kan saya substitusi ke sini kan nanti X1-nya. Nah, kita punya min X3. Min X3 itu kalau saya pindah ke kanan kan kebaca X3. Cuma nulisnya di kiri. Nah, kalau kurang jelas silakan tanya ya. Kontrol X. Jadi nanti X3 sama dengan X1. Nah, di sini ada X1. Nah, gitu ya. Ini kalau saya pindah ke sana kan X3 sama dengan X1 plus 2X2 min 1. Ya. Plus 2X2 min 1. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini saya peroleh dari persamaan yang ini. Kalau ini persamaan 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang keempat. Saya tulis ulang gini. Nah, X1-nya ini saya gantikan ke sini. Sehingga dapat apa? Nanti tolong dibantu ngitung supaya cepat. Saya gantikan ke sini. Nah, baru plus 2X2 min 1. Sampai sini ada pertanyaan? Saya ingin hasil langsung aja. Anda yang membuat coretan di kertas, saya langsung tulis berapa X2? Langsung aja berapa X2? Tolong bantu ngitung. Biar enggak saya semua. Ini kan sama aja 2 dikurangi sepertiga. 5 per 3 X2. Min? 5 per 3 X2. 5 per 3 X2, oke. Oke, jangan sampai salah ngitung. 5 per 3 X2. Terus, konstantanya Mbak, langsung sekalian. Ditambah sepertiga. Ditambah sepertiga. Oke. Sudah selesai. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. X3-nya sekian. Gitu? X1-nya sekian. Ini bisa ditulis
Ini sinyalnya gangguan. Saya share screen lagi. Halo, kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan. Nah, sekarang X1-nya saya ganti 4/3 min 1/3 X2. Satunya ya. Nah, oke, yang X2-nya saya tetapkan X2. X3-nya saya ganti 5/3 X2. Nah, jadi penyelesaiannya dalam fungsi X2. X2-nya diambil berapa saja. Nah, berarti penyelesaian tak beri nggak banyak. Nah, ini bisa saya tulis lebih praktis. Ini. Nah, X2 dikalikan vektor ya, nanti plus vektor lagi. Nah, kan cara milih. X2 berarti yang ada elemen X2 min 1/3, 1, 5/3. Min 1/3, hilang X2-nya. 1, 5/3. Kalau kurang jelas bisa tanyakan. Nah, ini konstantanya. 4/3, 0, 1/3. Nah, ini ya. Kalau di teori aljabar linear elementer, matematik, ini namanya vektor basis. Syarat vektor basis itu saling bebas. Ini sama ini saling bebas jelas. Dan merentang ruang penyelesaian dari AX sama dengan C. Nah, ini namanya merentang. Penyelesaiannya itu seperti ini hasil akhirnya. X2 kalau saya isi 0, salah satu penyelesaiannya 4/3, 0/3. Kalau X2-nya saya pilih 3, tinggal ngitung aja berapa. X2-nya 6, tinggal ngitung. Tak beri nggak banyak penyelesaian. Ya. Ini sekedar contoh. Kalau kurang jelas silakan tanya. Ya. Ini untuk penjelasan yang ini tadi ya. Baik, itu saya lanjut. Suatu sistem persamaan AX sama dengan C dikatakan konsisten ya apabila dia mempunyai penyelesaian baik tunggal atau banyak. Nah, itu intinya. Tunggal atau banyak. Kalau misalkan ada sistem persamaan begini, A-nya matrik ukuran P kali P, rank-nya R. Berarti A-nya tidak full rank. Nah, kalau A-nya ini tidak full rank, itu berarti apa? Ada vektor kolom dari A yang saling bergantung. Kenapa demikian? Karena rank-nya dikatakan R, R-nya lebih kecil P. Kan berarti tidak full rank. Nah, kalau itu terjadi, ini sebenarnya ada penyelesaiannya juga. Tapi penyelesaiannya menggunakan metode generalized inverse. Menggunakan generalized inverse. Ya, kita tahu konsep awal di bab 1, B itu vektor kolom ditranspos jadi vektor baris. Vektor baris dikali matrik A itu sama saja kombinasi linear dari baris-barisnya A, ini barisnya A ini. Ya. Kolom pertama dari A ditranspos jadi baris pertama, baris kedua, baris ke P. Ini namanya kombinasi linear dari baris-barisnya matrik A. Nah, matrik A. Dan ini ternyata apa? Karena A-nya tidak full rank, berarti ada ketergantungan antara transpos A1, transpos A2, dan transpos AP. Nah, kalau ada ketergantungan berarti matrik vektor B-nya tidak semuanya 0. Jadi ada vektor B yang tidak 0, gitu kan? Tidak 0 itu maknanya apa? Bisa semuanya tidak 0, baik B1, B2, sampai BB, ada salah satu yang 0, tapi yang lainnya tidak. Pokoknya B bukan vektor 0. Nah, itu syarat terjadi ketergantungan baris, sehingga dia tidak full rank. Tidak full rank. Nah, itu loh maknanya kalau dipahami ya. Nah, kita tahu juga operasi vektor kolom dikali vektor baris. Ini vektor baris kali vektor kolom itu skalar. Skalarnya 0.
Kalau di teori vektor, maka kedua vektor ini dikatakan saling tegak lurus atau ortogonal. Kalau diterapkan di dalam sistem persamaan, kan kita punya sistem persamaan AX sama dengan C. Kalau ini saya kalikan transpos B, maka ruas kanan saya kalikan transpos B. Nah, karena transpos B kali C itu kita setting 0, ya, maka saya bisa menuliskan transpos B kali A itu jadi vektor 0. Vektor 0 ditranspos jadi vektor baris. Ya, kenapa demikian? Supaya ini dipenuhi. Nah, atau B sama C saling tegak lurus. Nah, kalau begitu apa? Sebaliknya, andaikan ini tidak 0, maka transpos B kali A jadi tidak 0. Ingat, ini wujudnya vektor ini. Berupa vektor baris. Transpos B kali A itu vektor baris. X vektor kolom dikali jadi skalar. Andaikan skalarnya ini tidak 0, nah ini sebaliknya, maka tidak ada X yang memenuhi ini. Tidak ada X yang memenuhi ini. Ya, ini berarti AX-nya konsisten. Kalau seandainya ini 0, maka dia punya solusi. Ya, menghasilkan solusi seperti ini. Tapi kalau ini disetting tidak 0, maka tidak ada X yang memenuhi. Ya, nah itu penyelesaiannya. Ya. Sehingga kita bisa katakan AX-nya sama dengan C ini konsisten. Cara yang lebih praktis dinyatakan dalam teorema berikut. Suatu sistem, nah, sistem persamaan konsisten kalau matrik augmented-nya rank-nya sama dengan matrik A. Jadi kalau rank A sama dengan rank matrik augmented, yaitu A digabung C, namanya matrik augmented, atau matrik yang diperbesar. Kalau ranknya ini sama, maka sistem itu konsisten. Nah, ini dinyatakan dalam teorema ini. Nah, dalam teorema ini buktinya. Misalkan rank A sama dengan rank A, C, maka dengan menambahkan C tidak mengubah ranknya A. Nah, jadi seolah-olah nggak ada pengaruhnya menambahkan C. Kalau ini dipenuhi, maka sistem ini konsisten. Vektor C ini kombinasi linear dari apa? Kolom-kolomnya matrik A dengan koefisiennya adalah elemennya X, yaitu X1 sampai Xp. Ya, dengan menggunakan 137. Jadi ini kombinasi linear dari kolom-kolomnya matrik A dengan skalarnya elemen-elemennya vektor X. Elemennya vektor X. Itu makna dari AX. Ya kan? Dengan menggunakan 137 dapat kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini. Ya, ini ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Ya, jadi apa? X punya solusi. Ya, kalau terjadi kasus seperti ini, maka X punya solusi. Ya, itu yang bisa dicatat. Kemudian kita cek dengan menggunakan sebaliknya. Kalau dia punya solusi, betul nggak rank A sama dengan rank A, C? Nah, ini penjelasannya. Ya. Ini namanya bukti converse-nya. Kalau kita punya P jika dan hanya jika Q, kan buktinya dua arah. Jika P benar, maka Q-nya benar. Converse-nya, jika Q benar, maka P benar. Nah, itu yang kita balik di sini. Karena sistem persamaan punya solusi, secara umum kita bisa katakan rank-nya A lebih kecil atau sama dengan rank A, C. Karena matrik yang diperbesar itu bisa jadi rank-nya sama dengan dirinya sendiri atau lebih dari ini. Ini secara umum. Kita tinggal tunjukkan bahwa rank A, C ini lebih kecil atau sama dengan rank A. Kalau itu digabung, maka kita punya pertidaksamaan rank A lebih kecil atau sama dengan rank A, C, lebih kecil atau sama dengan rank A. Kalau itu dipenuhi, berarti rank A sama dengan rank A, C. Nah, ini bismillah ya. Secara umum ini benar. Ini benar. Karena ada satu solusi X sedemikian hingga memenuhi ini, maka rank A, C bisa saya tulis, C-nya itu adalah AX. Matrik ini saya gabung, A-nya. Ini kan sebenarnya A kali identitas. Koma, A, X digabung. Maka A-nya bisa saya keluarkan, tinggal gabung I, X.
ini dua matrik, sebut aja A, ini B. Menurut teorema sebelumnya tentang rank A kali B itu lebih kecil atau sama dengan rank A. Nah, ini teorema sebelumnya. Nah, dari ini lebih kecil atau sama dengan rank A, saya tambahkan di sini. Nah, ya kan? Maka dapat ini. Secara matematis, kalau kita punya pertidaksamaan seperti ini hanya terjadi sekali. Yaitu apa? Ranknya A sama dengan ranknya ini. Karena diapit dua nilai yang sama. Ya kan? Berarti rank ini sama dengan ini. Ya, ini buktinya ya. Nah, contoh. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Saya kira nggak perlu ngulang lagi. Sampai slide 13 kalau nggak salah ya. Nah, ini dicek melalui augmented. Pakai teorema. Ya. Kalau saya gabung rank A, C, ya, ini yang asalnya 3 saya ganti 2. Maka apa? Tidak terjadi kombinasi linier antara kolom-kolom ini. Kalau ini saya ganti 3, saya bisa mengatakan kolomnya ini sama dengan 2 kali kolom pertama tambah kolom kedua. Nah, saya ubah 1 saja, ini sudah nggak ada ketergantungan linier lagi. Berarti ini saling bebas. Kalau begitu apa? Ranknya A, C sama dengan 3. Sementara ranknya A 2. Karena tidak dipenuhi, berarti sistem ini tidak konsisten. Ya, itu contoh penjelasannya. Dia tidak konsisten. Gambarnya kalau diperagakan seperti ini. Dia tidak bertemu di satu titik. Ya. Persamaan 1 sama 2 bertemu di titik ini. Ya, persamaan 1 sama 3 bertemu di titik lain. Dan satunya bertemu di sini. Ini namanya tidak konsisten. Ya. Atau tidak punya penyelesaian. Nah, solusi terbaik adalah dengan menggunakan pendekatan kuadrat terkecil. Itu sarannya nanti yang kita bahas di regresinya nanti ya. Yaitu tujuan kita mencari nilai X1, X2 yang meminimumkan jumlah kuadrat. Ini nanti calonnya galat. Galat pertama, galat kedua, galat ketiga, dan seterusnya. Ya. Metodenya dikenal dengan metode least square atau kuadrat terkecil. Ya. Nah, sekarang contoh 3-3. Diberikan sistem persamaan ini. Ada 3 persamaan, ada 3 variabel. Setelah saya cek, ranknya A itu 2. A-nya di sini elemennya adalah 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 4. Ternyata ranknya 2. Berarti ada dugaan salah satu kolom kombinasi linear dari kolom yang lain. Temukan itu. Nah, ya kan? Salah satu kolom kombinasi linear dari kolom yang lain. Ini ada petunjuk persamaan ketiga. Nah, ini bisa melihat kolom, bisa melihat baris. Persamaan ketiga adalah jumlah dari persamaan pertama dan kedua. Persamaan ini diperoleh dari ini tambah itu. Jadi seolah-olah ini hilang, cancel. Maka ranknya tinggal 2. Jadi rank A tadi 2. Nah, kalau saya gabung A tadi dengan C, C-nya 156. Ya. Nah, itu pun juga memenuhi rank 2. Ranknya 2. Silakan dicek. Matrik A, C ini. Jadi 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 4, baru 156. Ini ranknya juga 2. Berarti nanti kita bisa temukan baris ini, ya, baris ini. Sama dengan baris ini tambah baris itu. Ranknya 2 juga kan? Saya coret baris ketiga, tinggal baris pertama, kedua. Ini sudah bukan kelipatan. Baris pertama dan kedua. Berarti ranknya juga 2. Karena dipenuhi, menurut teorema dia konsisten. Nah, kalau dia konsisten, coba cari penyelesaiannya. Seperti yang saya contohkan tadi, pindah salah satu variabel, sebut aja X3 ke kanan. Nyatakan X1 dan X2 fungsi dari X3. Nanti Anda akan dapat seperti ini. Nah, tinggal dinyatakan dalam bentuk matrik vektor seperti ini. Ini yang X1, X2, X3. Karena dinyatakan dalam X3, berarti ini fungsinya X3 semua. Keluarkan X3. Nah, ini namanya vektor basisnya yang saling bebas. Jawabnya tak berhingga banyak. Jadi dia konsisten dengan penyelesaian tak berhingga banyak. Ini ada petunjuk X3-nya sembarang. Ya. Saya kira itu cukup jelas. Sekarang generalize inverse. Pak Sun,
izin bertanya, Pak. Ya, kenapa? Untuk yang persamaan tadi itu kan barisnya kan saling bergantung, ada yang saling bergantung ya, Pak. Yang Nah, mana? tapi yang Yang ini, inilah. Kenapa? iya. Tapi yang kolom kan kalau teorinya kan rank A baris sama kolomnya itu sama, Pak. Kalau 2 berarti barisnya juga cuma 2 Iya, yang betul. saling Iya. bebas. Jadi ada yang Ini Mbak, kolomnya juga. ini aja supaya nggak terlalu panjang. Kalau kita punya matrik ukuran 3 kali 4, ngeceknya rank itu pakai baris apa kolom? Ya, itu aja petunjuknya. Ini kan matrik Pakai augmented-nya baris. ukuran 3 kali 4 ya. Betul nggak? Matrik augmented-nya loh. Bukan 3 kali 3 ya, Pak? Loh, 3 kali 4. Matrik A-nya apa sih? 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 4, C-nya 1, 5, 6. Jadi matrik augmented-nya ukuran 3 kali 4 kan? Kalau A-nya 3 kali 3. Betul nggak ada? Nah, karena ukurannya 3 kali 4, ngeceknya itu pakai baris apa kolom yang paling gampang? Baris. Ngeceknya pakai baris. Dilihat dari baris saja. Baris 3 jumlah dari baris pertama dan kedua. Sudah. Otomatis bergantung kan? Coret baris yang ketiga, maka tinggal baris pertama kedua. Ini sudah bukan kelipatan lagi. Sehingga kita simpulkan ranknya adalah 2. Ranknya A juga 2. Tanpa C kan? Tanpa C kan? Nah, bahwa ini jumlah dari ini sama ini. Lihat. 3x1 diperoleh dari ini tambah ini. Ini diperoleh dari ini tambah itu. Ini diperoleh dari ini tambah itu. Sudah kan? Kan sudah jelas. Paham Mbak maksudnya? Apa perlu ngecek kolom? Apa perlu ngecek kolom? Tidak perlu. Gini caranya. Kalau Anda mau ngecek kolom, berarti nanti Anda pakai kolomnya 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 4. Kombinasi linearkan dengan menggunakan C1, C2, C3. Samakan dengan 0. Nanti ada ketergantungan antar kolom. Kita akan temukan C1, C2, atau C3 yang tidak semuanya 0. Kalau ada ketergantungan, kolom yang mana itu kita nggak perlu tahu. Nah, itu kalau ada menggunakan kolom. Nggak perlu tahu. Oh, ternyata C1-nya 1, C2-nya 0, C3-nya -1 lah. Berarti ada ketergantungan kolom ini sama ini. Misalkan aja ketemu CI-nya seperti itu. Nah, untuk mencari itu kita harus menyelesaikan lagi sistem. Kan kelamaan gitu. Cukup dicek baris saja. Baris sudah dipenuhi, otomatis kolom dipenuhi. Meskipun tidak secara langsung loh ya. Nggak secara langsung nampak seperti ini. Baris 3, jumlah dari baris pertama dan kedua. Ini kan langsung nampak. Kalau Anda pakai kolom, harus menyelesaikan dulu C1, C2, C3-nya. Sistem persamaan homogen dulu. Nah, dari sistem persamaan homogen itu kalau Anda cek, ya, kalau determinannya matrik A itu 0, maka dia punya penyelesaian tak trivial. Loh, tambah merembetnya panjang nanti. Tak trivial itu artinya apa? Penyelesaian yang sebenarnya. Ya, atau non trivial. Trivial penyelesaian yang apa ya? Yang sudah otomatis. Contohnya gini. A kali X sama dengan 0. Ya jelas X-nya 0 mesti memenuhi. Ini penyelesaian trivial namanya. Tak trivial ada X yang tidak 0 sedemikian sehingga A kali X jadi vektor 0. Nah, ini namanya penyelesaian tak trivial, sistem persamaan homogen. Jadi saran saya kalau Anda mencari rank, ambil yang dimensinya paling kecil. Karena A, C itu ukuran 3 kali 4, pilih baris karena barisnya cuma 3. Kolomnya 4, nggak perlu meriksa kolom, otomatis terpenuhi juga. Karena nanti ada ketergantungan antar kolom. Diperoleh dari mana? Ya nanti kombinasi linearnya jadi gini, kalau ini ya, kombinasi linearnya nanti C1 dikalikan vektor ini, 1, 2, 3, plus C2 kali vektor 1, 1, 2, plus C3 kali vektor 1, 3, 4, plus C4 kali vektor 1, 5, 6. Sama dengan vektor 0, 0, 0, 0. Nanti Anda akan temukan C1, C2, C3 yang tidak semua 0. Nah, dari situ nanti akan ketemu kombinasi linearnya. Oh, berarti kolom yang bisa dibuang tuh ini sama ini. Sampai dapat nanti ranknya 2. Kolomnya ini nanti ranknya juga 2. Nah, ini kalau dicek melalui kolom.
Kalau cek melalui baris ya cukup ini sama dengan ini tambah ini. Nah, sudah. Bagaimana? Ada yang kurang jelas? Bapak, berarti nanti ketika dicek dengan baris ataupun kolom itu hasilnya sama ya, Pak? Sama. Rank A itu banyaknya baris atau kolom yang bebas linier. Kan definisi rank kan gitu. Jadi hanya mempermudah saja dengan baris ini, Pak. Soalnya Iya, kenapa? Dengan baris lebih gampang karena dimensinya lebih rendah. Kalau saya pakai matriks augmented ini, ya dong? iya. Kan ukurannya 3x4, lebih baik milih 3 daripada 4. Ada apa susah-susah ngambil yang kolom? Wong baris lebih sedikit. Nah, dari baris itu dicek, ada nggak ketergantungan? Oh, ada. Mana itu? Baris 3 bergantung baris 1 tambah baris 2. Udah kan, baris 3 coret, tinggal 2 baris yang sudah bebas linier. Ranknya 2. Baik A maupun A, C sama. Lewat baris saja, lebih gampang. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya. Sekarang kita masuk ke generalized inverse. Generalized inverse itu kalau kita punya sistem di mana A-nya itu ranknya tidak penuh atau A-nya berupa matriks persegi panjang, ini jelas tidak bisa diselesaikan menggunakan inverse A. Caranya gunakan generalized inverse. Ya, di mana A-nya ini persegi panjang atau kalau dia persegi tidak full rank. Nah, itu. Jadi kasus generalized inverse dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan yang seperti itu kondisinya. Dicek dari A. Apa pertama tadi? A matriks persegi panjang. Yang kedua, A tidak full rank. Yes, itu. Itu gunakan generalized inverse. Nah, penyelesaiannya apa? Tunggal. Banyak penyelesaiannya. Ada beberapa. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tergantung banyaknya generalized inverse dari A. Definisi generalized inverse itu seperti ini. Kalau saya punya matriks A berukuran N kali P, jelas dia nggak punya inverse. Masa ada inverse matriks persegi panjang? Nggak ada kan? Yang ada persegi. Dan itu pun full rank. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kalau kita berhadapan dengan matriks persegi panjang, namanya sudah bukan inverse lagi, generalized inverse. Inverse yang diperumum. Lambangnya pakai A minus, bukan A min 1. Bukan A pangkat min 1. Definisinya ini. Ya. Kalau A dikali A minus kali A hasilnya tetap A, maka dikatakan A minus generalized inverse dari A. Nah, khusus kalau A-nya ini matriks non singular, berarti dia persegi kan? Maka generalized inverse-nya sama dengan inverse-nya. Nah, buktikan. Buktikannya gampang, masukkan A minus ke sini. Ini tak ganti inverse A. A kali inverse A, matriks identitas. Identitas dikalikan A, A. Cocok kan? Nah, jadi generalized inverse itu lebih umum, lebih luas. Ketika A-nya matriks non singular atau matriks full rank, maka dia punya inverse. Ya, jadi generalized inverse-nya tidak lain ya inverse-nya itu sendiri. Nah, saya kira sudah cukup jelas. Saya ambil contoh. Kalau Anda punya matriks seperti ini, matriksnya berwujud vektor kolom. Ini bisa dicari generalized inverse-nya. Kalau inverse nggak punya. Salah satu generalized inverse-nya adalah X1 minus. Apa itu? 1, 0, 0, berupa vektor baris. Yang kedua bisa X2 minus, 0, setengah, 0, 0. Yang ketiga bisa ini, yang keempat ini. Jadi ada 4 generalized inverse dari X. Dicek. Benar nggak dia generalized inverse? Ngeceknya mudah. X kalikan X1 minus, kalikan lagi X, hasilnya harus tetap X. Silakan dicek sendiri di kertas. Benar nggak? Kalau penasaran silakan dicek. Ini vektor kolom, dikalikan vektor baris, dikalikan lagi vektor kolom, hasilnya nanti jadi vektor kolom X. Tetap X. Silakan dicoba. Nah, X2 minus juga gitu, silakan coba. X dikalikan X2 minus, dikalikan lagi X, hasilnya juga X. Nah, ini nggak saya coba. Kalau nyoba ya silakan coba sendiri ya.
Kan gampang ini, tinggal ngalikan aja. Perkalian matrik aja ya. Jadi saya tanya, X dikalikan X1 minus itu hasilnya berupa skalar, vektor, apa matrik? Jangan-jangan nanti nggak bisa ngalikan ini. Ayo. X dikalikan X1 minus. Skalar, vektor, apa matrik? Matrik, Pak. Matrik. Tapi Matrik. Coba lihat. X dikalikan X1 minus. Coba X1 minus saya taruh sini ya. 1, 0, 0, 0. Ngalikannya baris kali kolom. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Nah, jadi sudah kelihatan. 1 dikali 1, 1. 1 kali 0, 0. Jadi isinya baris pertama 1, 0, 0, 0. Isi baris kedua, 2 kali ini. 2, 0, 0, 0. Baris ketiga, 3, 0, 0, 0. Baris keempat, 4, 0, 0, 0. Jadi ukurannya 4 kali 4. Kalikan itu dengan X lagi. 1, 2, 3, 4. Nanti hasilnya kan 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Silakan dicek sendiri. Di sini nggak perlu saya bahas. Ya. Sudah jelas kok itu ya. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana kalau A-nya matrik persegi panjang. Nah, ini yang lebih umum. Kalau A matrik persegi panjang berukuran N kali P, maka setiap generalis inverse dari A, yaitu A minus, ukurannya jadi ditranspos P kali N. Ya, P kali N. Contoh, saya punya matrik A ini. Baris ketiga dari A adalah jumlah dari baris pertama dan kedua. Ini ternyata diperoleh dari ini ditambah itu. Kalau begitu bergantung kan? Kalau bergantung ini bisa saya coret tinggal 2 baris ini. Jelas 2 baris ini saling bebas, nggak ada kaitan. Ini bukan kelipatan dari itu. Maka ranknya 2. Anda perhatikan, matrik A berupa matrik persegi, dia tidak full rank kan? Karena ranknya 2. Nah, karena ranknya A ini 2, saya bisa memilih submatriknya itu yang ini. Perhatikan. Atau yang itu. Atau yang itu. Atau yang itu. Semua menghasilkan general inverse yang beda-beda. Di sini hanya saya contohkan 2. Mana itu? Saya milih submatrik ini 2210 dan 0124. Nanti hasilnya ketemu ini. Ini general inverse yang pertama, ini general inverse yang kedua. Mana buktinya? Silakan dicek. A kali A1 minus kali A, nanti hasilnya tetap A. Demikian juga ini. A kali A2 minus kali A, hasilnya tetap A juga. Padahal bisa ngambil ini. Silakan cari sendiri nanti. Nanti ada metode mendapatkan general inverse secara umum. Nanti bisa di cross check dengan Minitab. Saya sudah pernah nyimpen datanya ini di Minitab kalau nggak salah. Cuma lupa taruh mana ini. Nah, mungkin mudah-mudahan saya tak simpan ya. Saya lupa. Model ini kan. Apa ini ya? Daripada ngetik lagi ya. Kalau enggak nanti ngetik. Oh, bukan. Bukan ya. Guys, nanti aja berjalan ya. Ini masih ada waktu 11 menit ya. Sampai 8.40 habis ya. 1 menit ya. Nanti diingatkan aja kita sudah masuk slide 21 ya. Ini 21. Pak Sul, Ya, izin kenapa? bertanya Pak. Ini tadi dibagi submatrik buat apa ya Pak? Soalnya kan ini tetap berukuran 3 kali 3 Pak. Yang A1. Enggak Mbak. Coba. Kebetulan ukurannya 3 kali 3. Coba ini tak ganti 3 kali 4. Nanti ini hasilnya jadi 4 kali 3. Ini kan mengikuti ukurannya A. Makanya kalau ini N kali P, jadi P kali N kan.
secara umum. Nah, kalau saya buat n kali n, ya ini tetap n kali n. Contohnya 3 kali 3 ya tetap 3 kali 3. Tapi ketika ini tak ganti matrik persegi panjang, ya, tak tambahi 1